Halo guys, berjumpa lagi di channelnya aku, Anita Tambunan. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Jadi di video aku kali ini aku bakalan ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke DM, yang udah masuk ke Instagram aku, yang udah juga komen di kolom komentar aku mengenai tentang magang bakti BCA. Karena banyak banget yang nge-DM aku mengenai pertanyaan tentang magang bakti BCA. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, terus share ke teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, aku bakalan mulai dengan pertanyaan yang pertama nih. Kak, aku mau coba melamar magang bakti BCA. Melamarnya lewat apa ya? Aku bakal ngejawab melamarnya itu kalian bisa melalui karir BCA. Nah, aku bakalan taruh nanti webnya, linknya bakal aku taruh di description box. Kalian bisa melamar di situ. Nah, ada juga yang kadang nanya, Kak bisa emangnya ditaruh di, misalnya kita kasih lamarannya ke cabang-cabang yang terdekat dengan rumah atau gimana? Kalau itu sih aku nggak tahu dan aku nggak pernah dengar sistem seperti itu. Mungkin ada aja kali ya yang ngantar lamaran langsung. Karena aku lihat juga beberapa magang bakti BCA, beberapa lowongan tentang magang bakti BCA itu bisa kirim juga melalui email gitu. Mungkin itu untuk daerah-daerah tertentu kali ya. Terus yang kedua ada lagi juga yang nanya ke aku, berapa lama proses rekrutmen magang bakti BCA? Aku nggak bisa bilang berapa lama dan aku nggak bisa nentuin juga berapa lama. Tapi pengalaman aku waktu itu melamar dari web itu sekitar hampir 2 bulanan baru dipanggil untuk proses psikotes. Kemudian itu untuk proses interview itu hampir memakan waktu juga 2 mingguan atau sampai sebulanan. Terus untuk proses setelah dari interview kan kita medical check up. Itu dari proses ke medical check up itu kalau nggak salah waktunya itu sekitar 2 mingguan. Terus kemudian dari medical check up ke tanda tangan kontrak itu juga hampir 2 mingguan. Tapi karena lagi masa pandemi sekarang tidak bisa ditentukan, ada yang cepet, ada yang lama, itu sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kan sekarang lagi ada ya WFH, jadi mungkin tim rekrutmen juga tidak bisa rekrut karyawan mungkin yang banyak kayak dulu gitu loh. Oke, jadi bisa dipahamin kalau aku juga tidak bisa menjawab terlalu signifikan banget mengenai proses rekrutmennya karena aku bukan tim rekrutmennya. Tapi kalian bisa nunggu aja ya hasilnya dari pihak BCA, mungkin sebulanan bisa jadi. Oke, jadi ini ada pertanyaan gatal. Jadi ada juga pertanyaan yang sering masuk ke DM Instagram aku, Kak, pakaian apa yang kita pakai saat interview? Nah, kalau aku sih lebih suka pakai pakaian itu hitam putih ya, biar kelihatan sopan dan rapi dan gak ribet juga mikirin pakaian apa. Aku nggak tahu sekarang apakah ditentuin pakaiannya atau bagaimana, aku juga nggak tahu. Tapi kalau tidak ditentukan, lebih baik aku saranin pakai baju hitam putih aja gitu loh. Kalau misalnya di jobnya kalian boleh pakai baju terserah atau apa, ya usahakan kalian pakai kemeja yang rapi dan sopan. Terus kemudian pertanyaan yang masuk lagi ke DM Instagram aku, Kak boleh nggak reschedule jadwal interview? Untuk jadwal reschedule tuh boleh-boleh aja kalau kalian misalnya konfirmasi nih ke pihak rekrutmennya BCA. Misalnya nih kalau kalian nggak bisa datang untuk interview pada hari yang sudah ditentukan. Nah, biasanya kan emailnya masuk ya, dan kemudian diminta untuk konfirmasi kedatangan kalian. Nah, setelah konfirmasi sebaiknya kalian telepon pihak rekrutmen BCA-nya. Biasanya di bawah emailnya itu udah tertera nomornya. Itu biasanya pakai extension, kalian telepon aja, terus kalian sambungin ke pihak rekrutmen magang bakti BCA dan kalian konfirmasi kalau kalian tidak bisa datang ke interview pada hari yang sudah ditentukan, dan kalian minta untuk reschedule di hari yang udah kalian memang bisa gitu loh. Jadi kalau untuk kayak interview atau misalnya medical check up itu bisa di reschedule. Yang penting kalian tidak menghilang gitu loh, nggak mau balas emailnya. Wajib kalian balas email karena kalian harus komunikasi ke pihak rekrutmennya langsung gitu loh, biar nggak terjadi apa ya, tiba-tiba kalian cuman balas. Aku takutnya gini nih, kalau misalnya kalian cuman balas email doang padahal jadwalnya itu besok. Nah, takutnya nanti nama kalian besok mungkin si tim rekrutmen tidak melihat atau gimana, atau karena sibuk
dan kalian ternyata tidak menelponnya lagi, dan akhirnya nama kalian di blacklist deh dalam waktu interview itu. Terus pertanyaan yang masuk lagi ke DM Instagram aku, Kak, kalau gagal apakah akan diinfokan oleh pihak BCA? Nah, banyak banget yang pertanyaannya kayak gitu datang ke DM Instagram aku. Ya, biasanya pihak BCA bakalan informasi ke kalian kalau kalian itu gagal melalui email. Jadi mau itu gagal, mau itu diterima, itu bakal dikasih tahu. Jadi lebih baik ditunggu aja ya. Pertanyaan yang datang lagi ke DM Instagram aku atau yang banyak banget yang komen, Kak, misalnya aku udah ngelamar nih untuk magang bakti BCA, tapi aku gagal gitu. Aku nggak tahu gagalnya di tes atau di interview atau ketika kita submit lamarannya, aku juga nggak tahu. Apakah itu boleh melamar lagi? Nah, pihak BCA itu punya peraturan, kalau kalian udah gagal, kalian harus nunggu selama 2 tahun lagi untuk mencoba selagi umur kalian masih mencukupi, ya kan, sesuai posisi masing-masing kan. Posisi masing-masing itu punya batas umurnya. Oke, sekian dari video aku kali ini tentang jawaban-jawaban yang kali ini, jawaban-jawaban yang tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk di DM Instagram aku dan yang udah ada juga di kolom komentar. Buat kalian yang punya pertanyaan juga, kalian bisa DM di Instagram aku @tamunan31, atau kalian bisa juga komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya pengalaman tentang magang bakti BCA, atau mungkin kalian alumni magang bakti BCA, atau kalian udah pernah seleksi, atau memang kalian tim rekrutmen nih yang lagi nonton video aku gitu, kalian bisa komen di kolom komentar biar bisa juga membantu teman-teman kita yang lagi mencoba untuk menjadi magang bakti di BCA. Jadi buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, share ke teman kalian, subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar aku makin semangat untuk update video baru. Oke, terima kasih, bye bye.